Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi para hadirin dan juga pemirsa. Ini saya yakin ini menjadi idola baru, tokoh hero bagi anak-anak dan juga pecinta action figure di seluruh Indonesia. Ya, kita sudah saksikan bersama tadi betapa gagahnya mainan-mainan ini dan juga dengan desain yang sangat elegan dan kekinian. Dan sekarang kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab. Yaitu pertanyaan-pertanyaan yang saya telah kumpulkan dari rekan-rekan media. Dan pertanyaan pertama, izinkan saya membacakan untuk Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Sandiaga Uno. Dan ini merupakan pertanyaan dari FIFA dengan nama Iksan, jurnalisnya. Baik, Pak Sandi, sebelumnya Kemenparekraf memberikan penghargaan kepada Ikatan Cinta sebagai karya ekonomi kreatif yang sukses di masa pandemi. Nah, bagaimana Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melihat tumbuhnya industri lokal dengan brand lokal di bidang animasi dan mainan ini, terutama yang mampu menggerakkan ekonomi kreatif di Indonesia di tengah pandemi ini? Ya, terima kasih Tommy. Ikatan Cinta itu satu fenomena yang mencetak sejarah. Bahwa dalam kurun waktu 8 bulan berturut-turut mencetak angka yang fenomenal. Saya sampai ke daerah karena saya banyak turun ke desa-desa wisata. Setiap saya kunjungan, kalau kebetulan pas lagi tayang Ikatan Cinta itu, emak-emak minta ditunda dulu acaranya. Malah kadang-kadang ada perkawinan yang harus diberhentikan dulu acaranya karena kebetulan semuanya menonton Ikatan Cinta. Dan kalau ada satu karakter utamanya, ya terancam hubungannya, mereka mengadakan selamatan agar tidak jadi putus gitu. Nah, ini merupakan fenomena yang saya lihat bahwa produk-produk ekonomi kreatif bisa membawa satu perubahan bukan hanya di sisi ekonomi, tapi juga sosial budaya kita. Jadi belajar dari apa yang kita lihat, jika kita membawa perubahan ini menuju perubahan-perubahan yang struktural dari segi ekonomi kreatif, animasi-animasi ini kalau kita lihat kan mungkin 100 tahun yang lalu, Disney yang menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia juga mulainya dari animasi. Akhirnya menjadi theme park dan sekarang sudah menjadi perusahaan digital yang cukup mendominasi. Nah, saya berharap Bima ini dan MNC bisa mempelopori juga, sehingga kita juga punya perusahaan-perusahaan berkelas dunia. Dan pasar kita ini bukan hanya bulan-bulanan produk-produk dari luar saja. Tapi kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri, karya-karya talenta anak bangsa ini dihargai, dan ini menjadi salah satu peluang bangsa ini bisa masuk ke era Indonesia emas, di mana anak-anaknya memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital dan mencetak peluang, membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan menggerakkan ekonomi bangsa. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan para hadirin. Terima kasih Bapak Sandi. Dan kemudian pertanyaan berikutnya ditujukan kepada Menteri Perindustrian yang diwakili Dirjen Industri Kecil Menengah dan Aneka, Ibu Gati Wibawaningsih dari Jawa Pos. Ini pertanyaannya, yaitu dari Rahman. Dengan diluncurkannya mainan lokal yang siap go internasional dari industri kreatif, apakah ini masuk dalam rencana kementerian khususnya untuk mendukung industri lokal Indonesia agar bisa berkembang, kemudian bersaing di dunia internasional? Dan kemudian dukungan apa saja yang diberikan kementerian agar produk kita bisa bersaing di mancanegara? Ya, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Jawa Pos. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Sandiaga Uno, bahwa memang kita mau mencapai Indonesia Emas di 2030 ya Pak ya. Dan di situ kita akan menampilkan produk-produk unggulan daripada Indonesia. Nah, ternyata mainan anak Indonesia itu memang sudah menguasai pasar internasional. Dilihat di sini kalau dari data import dan ekspornya kita masih surplus banyak sekali. Jadi ini memang merupakan salah satu program yang dicanangkan oleh Bapak Menteri, substitusi import. Nah, pas sekali Bima S Toys ini diluncurkan dan diproduksi di Indonesia, dan kita sudah tidak
kita bisa melihat bahwa kita bisa bersaing dengan negara lain. Nah, apa yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, kami membina banyak sekali animator. Kita berikan kesempatan, kita latih mereka, kita berikan fasilitas, tidak hanya melatih tapi kita berikan bantuan mesin dan peralatan. Dan semua produsen mainan anak yang ada di Indonesia, kami fasilitasi dengan baik. Bapak bisa bertanya kepada pelaku industrinya apa yang kami lakukan. Untuk pelaku kecil menengah kami fasilitasi standar nasional Indonesianya. Untuk yang besar ya tentu saja mereka sudah bisa. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk bantuan-bantuan yang dilakukan oleh Kementerian Perindustrian, apalagi memang ditunjang oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kami dari sektor industrinya, Bapak Sandiaga dan Ibu Wakil Menteri dari segi kreatifnya itu merupakan suatu kolaborasi yang sangat bagus sekali. Seperti yang disampaikan Pak Menteri, kita nggak bisa kerja sendiri untuk membangun negeri ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Butuh komitmen dan juga kolaborasi. Masih Ibu Gati. Dan kemudian pertanyaan berikutnya ditujukan kepada Bapak Hari Tanusudibyo, Executive Chairman MNC Group, dan pertanyaan dari Kompas, yaitu dari Revi. Bagaimana strategi MNC Group memajukan industri kreatif? Dari MNC, dari unit usaha dan sektor apa saja yang digerakkan agar dapat berkontribusi pada pertumbuhan industri kreatif dan pariwisata, khususnya di masa pandemi ini? Ya, jadi sudah cukup banyak ya produksi video konten untuk TV, OTT, film itu bagian daripada industri kreatif dan banyak sekali 20.000 jam lebih setiap tahun. Kemudian dari sisi musik dengan menghasilkan talent-talent seperti dari Indonesian Idol dan sebagainya, akhirnya kan mereka jadi rekaman dan sebagainya, itu juga bagian daripada industri kreatif. Kemudian talent sendiri itu banyak perform seperti YouTuber itu kami kelola. Mereka banyak mengisi program konten-konten dan itu juga menghasilkan satu pendapatan yang bagus. IP, jadi seperti Ikatan Cinta itu IP-nya bisa dipakai juga itu karena sekarang ini sekitar 48-50% audiensnya setiap hari prime time. Jadi basis penontonnya bisa 40 jutaan itu, besar sekali. 40 juta ya kali jumlah penduduk soalnya. Terus di samping itu ya seperti ini merchandising, produksi toys, nanti theme park, terus seperti OTT sendiri itu industri kreatif ya, tapi arahnya ke digital. Jadi saya rasa sekarang ini karena Indonesia banyak anak muda, saya lihat industri kreatif ini betul-betul bisa dikembangkan in a big way. Ya baik dari sisi fisik, ya fisik yang seperti saya katakan tadi nyanyi, video, talent management dan sebagainya. Tapi yang non fisik seperti OTT yang sifatnya internet related. Dan itu sudah kita lihat juga sekarang banyak sekali investor-investor asing yang mencari perusahaan-perusahaan startup di Indonesia untuk mereka investasikan. Jadi kita mesti bangkit, teman-teman sekalian, kesempatan selalu ada dalam segala situasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangannya para hadirin. Baik, dan pertanyaan berikutnya ditujukan kepada Ibu Liliana Tanusudibyo, Executive Chairwoman MNC Group dan CEO MNC Animation. Pertanyaan dari MNC, yaitu dari Iman. Bima S sebagai karya anak bangsa sudah sukses dari serial animasinya di televisi dan ini bersaing dengan animasi luar. Apa saja kiat-kiatnya agar Bima Toys juga dapat mencapai sukses yang sama seperti animasinya dan juga menarik perhatian dan minat para penggemar animasi dan mainan atau action figure di Indonesia? Oke, terima kasih. Pertama-tama kita tahu bahwa untuk membuat suksesnya Toys ini, kita harus melihat dari produknya. Pada saat produk yang mau di launching itu sesuatu dengan desain, kegunaannya dan mutunya itu harus bagus ya. Karena itu kita percaya dengan ini RKC bahwa kerjasama ini pasti bisa menghasilkan produk-produk yang baik. Dan yang kedua tentunya pricing ya, kita pasti bisa berkompetisi dengan produk-produk luar negeri karena kita animasi lokal dan diproduksi dalam negeri.
Yang ketiga tentunya promosi. Dari promosi itu kita fully support dari MNC Group, khususnya untuk RCTI sendiri karena Bima ada di RCTI, tayang setiap hari Minggu jam 10 pagi. Juga kami akan promosi di online dan media-media yang lainnya. Setelah promosi tentunya juga distribusinya. Distribusinya harus luas dan bisa dijangkau, di mana kami juga percaya kepada RKC bahwa mereka mempunyai distribusi channel yang luar biasa, yang sudah seluruh Indonesia. Itu yang kami syukuri ya. Dan yang kelima tentunya kita harus selalu eksis ya, untuk Bima selalu eksis. Karena kita tahu bahwa Bima ini season pertama yang kita lakukan ini, dan kita akan memproduksi season kedua. Di mana season kedua itu kita akan membuat upgrade juga dari karakternya lagi, dan kita membuat new story yang lebih baik lagi. Sehingga menarik bagi anak-anak Indonesia dan tentunya bagi masyarakat secara luas. Terima kasih. Baik, boleh tepuk tangan yang meriah para hadirin, terima kasih. Dan kemudian ada pertanyaan untuk Ibu Angela Tanusudibyo. Pertanyaannya adalah, apa rencana ke depan untuk kementerian mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan juga di bidang animasi yang juga mainan anak serta karya dari industri kreatif lokal lainnya, dan bagaimana karya lokal mendukung pariwisata? Ya, terima kasih Tommy. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat dulu untuk launching Bima S Toys ini. Tentu merupakan kebanggaan kita bersama, dan saya pribadi juga ikut bangga melihat perjalanan yang luar biasa, kerja keras dari para jajaran dan tim yang semua terlibat dan partner tentunya. Untuk menjawab pertanyaannya tadi, Tommy, bahwa Kemenparekraf tentunya dalam mendukung industri kreatif, dalam hal ini animasi dan games, kami selalu bekerja dengan komprehensif. Ya, tadi sempat dimention oleh Pak Menteri bahwa kami sedang menyusun, memfinalisasi turunan dari Undang-Undang Ekonomi Kreatif terkait kekayaan intelektual. Nah, ini pasti erat kaitannya dengan apa yang kita jalani hari ini. Dan yang kedua adalah program kita itu end-to-end. Jadi bagaimana kita mendukung ekosistem ekonomi kreatif itu sendiri. Sebagai contohnya adalah kita melakukan banyak pelatihan, pendampingan. Nah, ini penting sekali karena kita percaya keberhasilan industri kreatif dalam hal ini animasi dan games ya adalah di sumber daya manusianya, di kualitas sumber daya manusianya. Dan ini yang kita perhatikan sekali, bagaimana kita memberikan pelatihan, pendampingan, sertifikasi profesi dan seterusnya. Kita juga memberikan inkubasi ya di berbagai daerah, fasilitasi haki, ini juga penting ya kan. Sebelum kita memanfaatkan kekayaan intelektual itu tentunya ada legal basis yang harus kita bantu, lalu juga fasilitasi akses permodalan, promosi, dan sampai kepada perluasan akses pasar dalam negeri maupun luar negeri. Nah, untuk kaitannya dengan pariwisata, saya kira kalau kita simplify, itu ada dua hal. Industri kreatif pertama dapat mendukung pariwisata, mensupport pariwisata. Ya, contohnya adalah produk-produk kreatif yang bisa menjadi souvenir, gitu ya. Itu kan mendukung pariwisata. Berbagai aplikasi kreatif yang akhirnya juga bisa mendukung kemudahan berwisata, lalu juga bagaimana banyak jasa-jasa kreatif lainnya seperti fotografi, videografi yang akhirnya meningkatkan pengalaman berwisata itu sendiri. Nah, yang kedua adalah bagaimana industri kreatif produk-produknya bisa menjadi alat promosi. Nah, ini penting sekali, seperti misalnya Bima di sini, bagaimana namanya aja udah Indonesia, ya kan? Ini bisa kita dorong secara internasional dan akhirnya memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Dan kalau kita punya banyak animasi lainnya yang dengan latar belakang destinasi pariwisata, lalu juga ada budaya Indonesia yang dimasukkan ke dalamnya, misalnya pakaiannya, batik dan sebagainya, cerita-ceritanya, ini akan secara tidak langsung kita mempromosikan Indonesia dan juga pariwisata Indonesia. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wamen. Boleh tepuk tangan yang meriah? Tommy. Dan berikutnya pertanyaan ditujukan kepada Bapak Steven Suciadi.
Tom, Oh ya, mungkin mohon maaf. nambah. Ya. Nanti mungkin Bima bisa kita undang ke Danau Toba. Oke. Terus tadi teman-temannya kan ada 8 tadi tuh. Bisa juga ada satu kegiatan di Labuan Bajo atau di Borobudur dan di Mandalika. Dan terakhir mungkin di Likupang karena kita punya 5 destinasi super prioritas dan di Bali juga. Jadi nanti Bima ini akan juga muncul gitu sebagai ikon-ikon di destinasi wisata dan sentra ekonomi kreatif kita. Luar biasa, beri tepuk tangan yang meriah para hadirin. Ya, baik, terima kasih Mas Menteri. Dan kemudian pertanyaan berikutnya ditujukan kepada Bapak Steven Suciadi, CEO dari PT Royal Kreasi Cemerlang, dari tabloid Bintang, itu dari Supri. Bagaimana potensi atau tanggapan market melihat mainan Bima S ini? Kemudian sejauh apa optimisme Bapak melihat karya anak bangsa ini bisa go internasional, kemudian kelebihan apa saja yang dimiliki oleh seri koleksi dari Bima S Toys ini? Ya, terima kasih Pak. Jadi antusiasme dari pasar semenjak kita melakukan pre-launch untuk kita punya produk, itu sangat luar biasa sekali. Jadi hasil dari pre-launch itu sangat luar biasa dan di atas dari kita punya expectation. Saya juga ada kabar gembira Pak. Semenjak kita memulai mengambil pesanan dari konsumen, itu dari bulan Mei sampai hari ini bulan Juni, kita sudah mendapatkan pesanan berjumlah 1 juta piece Pak. Dan kita harapkan jumlah yang lebih signifikan lagi sampai pada akhir tahun ini. Mengenai untuk go internasional, PT RKC pertama kali pasti kita mengedepankan keselamatan dari karyawan kita. Dan tidak kalah pentingnya juga kreativitas, inovasi dan teknologi. Dan yang paling penting adalah safety dari produk tersebut. Jadi safety dari produk tersebut itu dari awalnya perusahaan kita dirikan, udah kita mengikuti peraturan-peraturan dari SNI. Tapi kita tidak puas sampai gitu aja. Jadi peraturan-peraturan dari luar negeri juga kita masukkan dalam kita punya kualitas produk kita. Sehingga kalau untuk ekspor market sih kita siap Pak, kita siap. Ada target produksi tahun ini? Target produksi tahun ini sebetulnya ini kan baru pertama kali kita launching ya. Jadi ini benar-benar kita juga nggak ada database. Jadi tapi dari awalnya aja benar-benar sudah di luar ekspektasi kita yang tadi saya katakan dalam masih belum 2 bulan udah 1 juta piece terjual. Tapi kita akan ikuti terus perkembangan dari permintaannya dan pasti kita akan menyiapkan permintaan atau demand dari pasaran, kita akan terus ikuti dalam produksinya kita Pak. Baik, boleh tepuk tangan yang meriah para hadirin. Ini luar biasa sekali dan juga kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu atas sambutan dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan rekan-rekan media. Ini merupakan yang luar biasa, kolaborasi, komitmen, dan juga memiliki visi yang luar biasa produk dalam negeri yang harus kita angkat terus dan support selalu. Boleh tepuk tangan sekali lagi atas kolaborasi ini.